Demokrasi omong kosong jika kritikan ditafsir makar. Ratusan nyawa 2019 hingga kilometer 50 menandai abuse of power. Pendahulu berkabung atas wafatnya demokrasi. Anak bangsa berbela sungkawa, marwah bangsa diamputasi. Jangan bersedih pendiri bangsa, separuh generasi masih berjuang mempertahankan. Kepada seluruh pemangku kepentingan, pulanglah. Di manakah keadilan yang dijanjikan? Di mana suara rakyat yang katanya berkuasa? Hanya ilusi di panggung sandiwara. Demokrasi rasa monarki. Rakyat tetap setia bayar upeti walau hati penuh luka. Inilah 9 dosa rezim Jokowi. 1. Menyatakan tergugat telah melakukan pelanggaran hak hidup dan indikasi kuat adanya kejahatan kemanusiaan dengan cara memanipulasi kebijakan untuk mengusir secara paksa masyarakat juga petani. Kedua, tergugat terbukti melembagakan dan menormalisasi kekerasan berbasis rasisme, persekusi, kriminalisasi, dan diskriminasi yang menyebabkan penyempitan ruang sipil. Ketiga, tergugat terbukti melanggar HAM dan merusak demokrasi dengan cara memberi ruang bagi pelanggar HAM berat dan melanggengkan impunitas. Keempat, menyatakan tergugat terbukti telah gagal melaksanakan tugas konstitusi, yakni mencerdaskan kehidupan bangsa dengan tidak melaksanakan tugas pemenuhan hak atas pendidikan warga negara, terlibat secara aktif melakukan komersialisasi pendidikan dan pendudukan atas kebebasan akademik. Kelima, menyatakan tergugat telah melanggar seluruh tabu reformasi dengan menghidupkan kembali korupsi, kolusi, dan nepotisme yang bahkan jauh lebih vulgar daripada masa Orde Baru. Dengan demikian, tergugat telah melakukan impeachable offense sebagaimana tertuang pada pasal 7A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Keenam, menyatakan tergugat telah terbukti secara sistematis melakukan kegiatan eksploitasi sumber daya alam demi kepentingan segelintir orang dengan mengorbankan hak masyarakat atas lingkungan hidup yang bersih dan baik. Ketujuh, menyatakan tergugat telah melakukan secara sistematis memiskinkan hidup buruh dengan cara menghadirkan kebijakan yang mendukung praktik politik upah murah yang mengorbankan buruh. Kedelapan, menyatakan tergugat telah melakukan kejahatan demokrasi dan konstitusi melalui pembangkangan regulasi yang mengabaikan prinsip kedaulatan rakyat dan negara hukum yang ditujukan untuk kepentingan kelompok dan kekuasaan. Kesembilan, menyatakan tergugat telah melakukan kejahatan demokrasi dengan cara menghidupkan kembali dui fungsi ABRI atau saat ini dikenal sebagai multifungsi TNI, melanggengkan impunitas dan operasi militer ilegal. Secara umum, kami juga memberikan putusan sebagai berikut. 1. Tergugat terbukti menyebabkan adanya pelanggaran HAM lintas generasi. Kedua, tergugat terbukti memundurkan demokrasi, antara lain mengembalikan dui fungsi TNI Polri, melemahkan lembaga dan gerakan pemberantasan korupsi, serta memberlakukan kembali asas domain fair clearing dalam pertanahan dari masa kolonial. Ketiga, tergugat gagal memenuhi sumpah dan kewajiban Presiden Republik Indonesia, yaitu dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45 dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan seluruh-seluruhnya serta berbakti kepada nusa dan bangsa. Keempat, tergugat terbukti melakukan setidak-tidaknya pengkhianatan terhadap cita-cita kemerdekaan dan pendirian negara yang ada dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45, korupsi dalam arti luas, dan garis miring atau terbukti melakukan perbuatan tercela. Terakhir sekali, Majelis Hakim meminta maaf apabila putusan ini tidak memenuhi harapan ibu, bapak, saudara sekalian. Kami sadar pengalaman tercerabut dari tanah, mengalami kekerasan dan diskriminasi, kehilangan anak, orang tua, saudara, dan berbagai pengalaman pelanggaran HAM lain tidak akan pernah bisa hilang dari memori kita.
Bahkan saat mendapatkan pemulihan, bekas itu akan terus ada. Semoga gurat luka itu menguatkan kita semua untuk terus melawan, memberi api saat semangat mulai redup. Bangkitlah jiwanya, bangkitlah badannya, demi Indonesia Raya teruslah melawan.